Hai adik-adik, kalian udah pada tahu nggak tentang ekosistem beserta komponen biotik dan abiotik yang ada di dalamnya? Jika belum, yuk kita belajar bersama untuk mengenali ekosistem beserta komponen-komponennya. Sebelum kita mulai belajar, perlu kalian ketahui petunjuk penggunaan komik ini. Pertama, mulailah membaca komik dari awal dialog hingga akhir secara berurutan. Kedua, dalam membaca dialog dimulai dari nomor yang paling kecil hingga ke nomor yang paling besar, atau bisa juga dimulai dari atas ke bawah. Ketiga, jangan melewatkan bagian akhir dari komik ini, karena di sana terdapat pertanyaan untuk menguji pemahaman adik-adik setelah membaca komik ini. Tokoh-tokoh dalam komik ini yaitu ada Judy, Nick, Flash, dan Gazil. Judy dan Nick adalah sahabat karib. Nick yang merupakan seekor rubah selalu meluangkan waktu untuk menemui sahabat kelicinya yaitu Judy. Hai Judy, hari ini cerah banget ya. Gimana kalau kita pergi jalan-jalan ke taman? Hai Nick, iya nih cerah banget cuacanya. Tumben kamu punya ide bagus. Yuk kita ke taman sekarang. Aku gitu loh. Let's go! Akhirnya sampai juga. Yuhu, nyaman banget suasananya. Tumbuhan dan hewan-hewan lainnya terlihat selaras. Hah? Selaras? Emang apa sih hubungannya tumbuhan dan hewan? What? Dasar nggak peka. Tumbuhan dan hewan itu punya hubungan yang erat dengan lingkungan sekitar, saling membutuhkan satu sama lain. Emang ada hubungannya? Kok aku nggak ngerti ya? Jelasin dong. Ada banget lah. Oke, aku jelasin. Sebelum aku jelasin lebih jauh, coba deh kamu perhatikan lingkungan sekitar. Apa saja yang kamu lihat? Ada pohon, rumput, burung, kupu-kupu, tupai, lumut, dan ada jamur juga tuh. Nah, yang barusan kamu sebutkan namanya komponen biotik. Hah? Apaan tuh? Komponen biotik? Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah lingkungan, baik itu tumbuhan, hewan, dan bahkan makhluk mikroskopik seperti bakteri. Makhluk hidup itu kan beda-beda. Kok bisa dikelompokkan jadi satu gitu? Eits, jangan salah. Komponen biotik itu dibedakan menjadi beberapa macam tergantung dari cara mendapatkan makanannya. Emang apa saja macam-macamnya? Pertama, organisme autotrof atau produsen. Kedua, heterotrof atau konsumen. Dan yang ketiga, dekomposer atau pengurai. Biar kamu lebih paham tentang macam-macam komponen biotik, kita tanya Flash yuk. Dia kan ahlinya. Tuh mumpung orangnya ada. Hai Flash, bisa nggak kamu jelasin ke aku tentang macam-macam komponen biotik? Hai Nick, hai Judy, bisa banget dong. Pertama, organisme autotrof atau produsen, yaitu semua makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Maksudnya, tumbuhan? Ya, betul. Tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri karena mempunyai dua hal, yaitu klorofil dan fotosintesis. Klorofil? Fotosintesis? Apaan tuh? Klorofil itu zat hijau daun. Ini yang digunakan oleh tumbuhan dalam menghasilkan makanannya. Nah, kalau fotosintesis itu adalah kegiatan memproduksi makanan yang terjadi pada tumbuhan kan? Iya, benar banget. Fotosintesis memanfaatkan sinar matahari, klorofil, dan karbon dioksida. Kegiatan ini menghasilkan makanan yang diperlukan oleh tumbuhan. Selain itu, mengeluarkan hasil berupa oksigen yang berguna untuk makhluk hidup lain bernapas. Oke, lanjut yang kedua. Kedua, organisme heterotrof atau konsumen,
yaitu organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan bergantung kepada organisme lain sebagai bahan makanannya. Contohnya seperti makhluk herbivora, karnivora, dan omnivora kan? Nah, itu tahu. Aku nggak tahu. Tolong jelasin dong. Herbivora adalah organisme yang sumber makanannya adalah daun dan tumbuhan. Contoh dari herbivora adalah kambing, sapi, kuda, kerbau, dan lain-lain. Karnivora adalah organisme yang sumber makanannya berupa daging. Hewan ini memenuhi kebutuhan makanannya dengan cara memangsa organisme lain, misalnya macan, singa, dan ikan hiu. Omnivora adalah organisme yang memenuhi kebutuhan makanannya dengan daging atau tumbuhan. Organisme ini biasanya menyesuaikan makanan utamanya tergantung dengan sumber makanan mana yang melimpah, daging atau tumbuhan. Contohnya adalah beruang, babon, dan manusia. Oh, mulai paham. Lanjut. Terakhir, organisme dekomposer atau pengurai, yaitu organisme yang bertugas untuk melakukan penguraian jasad organisme. Buset, serem banget. Hohohoho, nggak juga kali. Saat organisme mati, pengurai menguraikan semua sisa organisme yang mati itu untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah. Hal ini menjaga keseimbangan ekosistem karena apa yang diambil akan kembali lagi untuk memenuhi kebutuhan generasi selanjutnya. Wah, aku tahu. Contohnya seperti bakteri, jamur, dan cacing tanah. Makasih ya Flash, udah ngasih banyak ilmu ke aku. Sama-sama, senang bisa ngobrol dengan kalian. Gimana? Ilmumu udah bertambah kan? Sudah jelas nambah dong. Tapi ya di lingkungan sekitar itu kan nggak cuma ada makhluk hidup doang. Ada yang lain kayak batu, angin, dan lain-lain. Emang itu nggak termasuk dalam lingkungan? Wow, ternyata kamu kritis juga ya. Komponen tidak hidup yang ada pada sebuah lingkungan disebut dengan abiotik. Abiotik? Kayak pernah denger. Tapi di mana ya? Yang termasuk dalam komponen abiotik atau tak hidup antara lain udara, air, cahaya matahari, iklim, kelembaban, keasaman tanah atau pH, jenis tanah, dan suhu. Terus, apalagi yang membuat hubungan di lingkungan semakin erat? Coba kamu perhatikan lagi komponen biotik di lingkungan kita. Nah, kita bisa mengelompokkan beberapa level organisasi kehidupan. Level gimana maksudnya? Kayak main game aja pakai ada level segala. Setiap makhluk hidup tunggal disebut dengan individu. Misalnya, diri kita sendiri, seekor burung, seekor kambing. Kumpulan dari makhluk hidup yang sama, dari spesies yang sama, menetap di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu, dan mampu berkembang biak disebut populasi. Contohnya sekelompok semut. Kumpulan dari beberapa populasi yang berbeda, misalnya populasi manusia, semut, pepohonan disebut komunitas. Nah, kumpulan dari komunitas tadi yang melibatkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain serta benda hidup di lingkungannya disebut dengan ekosistem. Individu, populasi, komunitas, terus ekosistem ya. Harus hati-hati nih mengingatnya. Yaps, untuk lebih jelasnya kamu bisa lihat bagan ini. Oke, thank you sobat. Oh iya Judy, ekosistem itu kata baru buat aku. Kamu bisa nggak jelasin lebih dalam tentang ekosistem? Kalau tentang ekosistem, aku juga perlu belajar banyak nih. Gimana kalau kita tanya ke Gazelle? Dia pasti tahu banyak, secara dia pencinta lingkungan kan? Ide bagus tuh. Aku dengar dia lagi ngadain acara cinta lingkungan dekat sini.
kita ke sana yuk. Yuk, let's go. Halo Gazil, udah selesai nih acara cinta lingkungannya. Halo Nick, halo Judy. Iya nih, baru aja selesai. Kebetulan kami mau bertanya tentang ekosistem nih. Ekosistem itu adanya di mana aja ya? Ekosistem itu kan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi, ekosistem itu terdapat di semua belahan bumi. Bumi dikelilingi oleh daratan dan air. Maka, terdapat dua ekosistem utama di bumi, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Berarti ekosistem hutan, ekosistem padang rumput itu termasuk ke ekosistem darat ya? Dan ekosistem danau, ekosistem sungai, ekosistem laut termasuk ke ekosistem air kan? Yaps, bener banget. Kalian berdua keren. Makasih ya Gazil, selamat beraktivitas kembali. Iya, senang bisa ngobrol dengan kalian. Setelah aku pikir, perubahan ekosistem dan menurunnya lingkungan akan mengurangi kenyamanan, bahkan membahayakan hidup kita. Tak hanya itu, kehidupan spesies lain yang menyokong kehidupan kita pun dipertaruhkan. Berarti, udah sepatutnya kita membenahi diri dan membenahi lingkungan. Kita harus mulai peduli terhadap kondisi lingkungan meskipun hanya lewat tindakan-tindakan kecil. Iya ya, misalnya kita memilah sampah dan membuangnya di tempat sampah secara benar. Yaps, coba kurangi juga penggunaan kendaraan pribadi, lalu beralih ke transportasi publik. Ayo pulang nih, udah sore nih. Bentar dulu, mau milih foto yang bagus buat diupload. Entar aja di rumah weh. Iyalah, pamitan dulu yuk. Terima kasih telah membaca cerita kami. Sampai jumpa lagi, bye. Membaca komik ini, apakah adik-adik sudah paham mengenai ekosistem beserta komponen biotik dan komponen abiotik yang ada di dalamnya? Jika sudah, coba jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa saja tingkatan satuan makhluk hidup dalam ekosistem? Yang kedua, bagaimana pengertian komponen biotik beserta macam-macamnya? Jika adik-adik belum bisa menjawab, berarti adik-adik masih belum paham nih sama yang namanya ekosistem dan komponen-komponennya. Kalau begitu, yuk coba dibaca kembali komik ini dari awal sampai kalian paham. Adik-adik ingat ya, kalian harus rajin membaca karena membaca adalah alat yang paling dasar untuk meraih hidup yang baik. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari kumpulan komunitas yang melibatkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain serta benda tak hidup di lingkungannya. Komunitas merupakan kumpulan dari beberapa populasi yang berbeda. Populasi merupakan kumpulan individu dari spesies yang sama menetap di suatu tempat. Individu adalah setiap makhluk hidup tunggal. Komponen yang ada dalam ekosistem yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah lingkungan yang terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Komponen abiotik adalah komponen tak hidup antara lain udara, air, cahaya matahari, iklim, kelembaban, keasaman tanah atau pH, jenis tanah, dan suhu. Kita harus mulai peduli terhadap kondisi lingkungan meskipun hanya lewat tindakan-tindakan kecil untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, itulah materi tentang ekosistem dan komponen-komponennya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi adik-adik dan sampai jumpa.